Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian tentang berapa sih biaya hidup yang dikeluarin kalau misalnya kita kuliah di IPB. By the way, sebelum aku bikin video ini, aku sempat bikin survei kecil-kecilan gitu ke teman-teman aku yang juga kuliah di IPB dan aku share di sosial media aku. Aku bikin survei ini itu buat cari referensi tambahan tentang berapa biaya hidup yang dikeluarin sama teman-teman aku yang juga kuliah di IPB. Tiap orang itu kan pasti punya kebutuhan yang beda-beda. Terus beda jurusan bakal beda lagi pengeluarannya. Makanya aku nggak mau kalau video ini tuh cuman berdasarkan pengalaman aku doang atau opini aku doang. Oke, kita mulai aja. Jadi aku bakal bagi biaya hidup ini jadi 5 kategori. Yang pertama tuh UKT, terus tempat tinggal, makan, transportasi, dan kebutuhan kuliah. Pertama kita bakal bahas tentang UKT. Jadi di IPB itu untuk program S1, UKT-nya itu pakai sistem subsidi silang. Dan besaran UKT-nya ditentukan berdasarkan gaji kotor kedua orang tua kita. Dan dari hasil survei aku kemarin, UKT teman-teman aku itu bervariasi, range-nya itu antara 1 juta sampai 11 juta. Jadi ada yang dapat 1 juta, ada yang 7 juta, ada yang 9 juta, ada yang 11 juta. Tapi kalau misalnya kita ngambil program diploma, UKT-nya sama rata yaitu 6 juta rupiah. Tapi kalau misalnya kita ngerasa UKT kita terlalu besar dan kita nggak mampu gitu buat bayar UKT sebesar itu setiap semester, kita bisa buat ngajuin penurunan UKT atau pencicilan UKT. Dengan catatan, alasannya itu emang harus kuat, harus jelas, kayak gitu lah pokoknya. Aku salah satu orang yang berhasil nurunin UKT di IPB. Jadi aku ngajuin penurunan UKT itu 2 kali. Yang pertama ditolak dan yang kedua itu aku diterima. Selain itu di IPB itu juga banyak banget beasiswa yang bisa kita daftar gitu loh. Beasiswa ada macam-macam, ada yang bidik misi, ada yang PT Mina Laut, ada yang beasiswa YAPI, ada Goodwill, terus ada yang Tanoto, ada KSE, terus ada juga namanya beasiswa COVID. Kita lanjut ke tempat tinggal. Tempat tinggal di kawasan kampus itu pasti beragam ya. Kita bakal bahas dari kosan dulu kali ya. Jadi kalau misalnya di Dramaga sendiri, kalian bakal gampang banget sih kalau mau nyari kosan ya. Karena emang banyak banget kosan di sana. Tinggal nyesuaiin aja sama budget yang kita punya. Dan di sini aku bakal share budgetnya itu sesuai daerahnya gitu ya. Kalau misalnya kalian kuliah di PB, pasti kalian bakal ketemu sama daerah yang namanya Bara, Balio, Balebak, Bateng. Itu banyak banget kosan di sana yang menurut aku harganya itu masih murah banget. Jadi kalau misalnya kalian mau cari kosan dengan range harga 4 sampai 5 juta per tahun itu masih banyak di sana. Bahkan di sana juga kosannya ada yang tersedia untuk dibayar per bulan kayak gitu. Kosan yang di atas 8 juta yang anggaplah VIP di daerah situ juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngekos di kosan yang agak mahal, biasanya emang furniture-nya masih baru, bangunannya masih baru, bahkan ada yang ber-AC, terus kamar mandi dalam. Tapi kalau misalnya kamu ngekos di yang harga yang murah kayak 4-5 juta, kebanyakan sih kamar mandinya sharing, jadi kamar mandinya di luar kamar. Terus kawasan yang kedua itu ada namanya daerah Perwira sekitarnya. Dan kosan di daerah Perwira ini menurut aku kosan yang harganya agak pricey ya. Itu start from 7 jutaan ke atas. Bahkan teman aku ada yang dapat 11 juta. Terus ada kawasan lain kayak Cibanteng. Cibanteng itu kalau misalnya dari IPB keluar IPB itu belok kanan. Emang agak mahal juga. Sama sih kayak Perwira, range-nya ya sekitar 7 sampai 12 jutaan. Terus kita move ke Kota Bogor. Jadi responden aku yang ngisi survei aku ini, dia ngekos dan kosannya itu harganya 750.000 per bulan. Jadi kalau kita hitung per tahunnya itu mungkin up to 9 juta kali ya. Kita masuk ke kontrakan. Kontrakan kan bisa cari di daerah Bara sekitarnya tadi, atau kalian nyari di semacam perumahan gitu kayak Dramaga Cantik, terus ada perumahan Dramaga Regensi, ada perumahan Dramaga Hijau, terus ada Pakuan Regensi. Kayaknya harganya mungkin range dari 15 juta sampai hampir 30 juta kali ya. Tapi kalau kontrakan itu kita bisa rame-rame, orangnya bisa sampai 4 sampai 6 orang. Jadi kalau dibagi rata, biayanya itu bisa satu orangnya 5 juta doang kayak gitu. Makanya sebenarnya mungkin lebih hemat kalau ngontrak dan lebih nyaman juga karena isinya kan teman-teman kita aja kayak gitu kan. Yang ketiga tuh ada apartemen. Di PB itu apartemen yang aku tahu itu ada di Dramaga Tower sama di apa ya, satu lagi di belakang IPB tapi aku lupa namanya. Ya itulah pokoknya. Kalau aku nggak salah mungkin sebulannya bisa kayak 2 jutaan gitu. Cuman kalau apartemen dia bisa berdua, bisa sendiri juga. Jadi kalau berdua ya dibagi dua aja.
Yang terakhir ada asrama. Asrama ini ada yang di PB, ada yang di asrama Omda. Jadi ada beberapa Omda yang daerahnya ini menyediakan gitu loh fasilitas berupa asrama buat mahasiswanya kuliah di Bogor gitu. Jadi nggak di PB doang sih setahu aku. Kalau asrama Omda itu biasanya sih gratis ya. Cuman ya tetap sih ada, kita harus ngeluarin uang kayak semacam uang iuran bulanan kayak buat ya misal nih ini kosan ini asrama mau pakai wifi, jadi mereka iuran gitu loh, patungan buat bayar wifi atau uang kebersihan lah mungkin bahasanya kayak gitu ya. Itu pun nggak terlalu mahal, kayak cuman 50.000 gitu biasanya. Oke, kita lanjut lagi ke kategori ketiga, yaitu transportasi. Nah, kalau misalnya pakai motor, dari hasil survei aku itu mereka ngeluarin uang buat bensin setiap bulannya itu sekitar 60.000 sampai 200.000. Terus ada juga yang bawa mobil, tapi ini cuma satu orang sih yang ngisi, dia bawa mobil. Dia ngeluarin uang buat bensin sekitar 900 sampai 1 juta. Terus kalau misalnya kamu nggak punya kendaraan, nggak perlu gengsi buat jalan kaki, karena di IPB itu banyak banget orang jalan kaki dan itu biasa aja gitu loh. Aku sendiri waktu di Bogor itu malah lebih sering jalan kaki karena pertama hemat bensin, kedua hemat biaya parkir gitu. Di Bogor itu kan ada namanya angkot ya, dan di IPB itu juga banyak banget angkot, dan biaya naik angkot itu kalau masih sekitaran IPB aja itu 2.000, tapi kalau kamu sampai ke daerah namanya Bubulak itu bisa 4 atau 5.000, aku lupa. Kalau ke kota ya 9.000 jadinya. Terus ada juga yang namanya ojol, udah pasti di Bogor ada ojol. Kalau di sekitaran IPB sendiri, ojek online itu kan harganya pasti berubah-ubah ya, tapi mungkin sekitaran 15 ribuan lah. Terus di dalam IPB sendiri itu ada 2 pilihan transportasi, kamu bisa naik bus atau kamu naik Poki. Kalau naik bus di IPB gratis, jadi kita nggak perlu bayar. Terus kalau naik Poki itu kalau aku nggak salah dulu tuh 10.000, jauh deket 10.000. Kita lanjut ke biaya makan. Nah, kalau misalnya kalian mau milih masak di daerah IPB itu lumayan banyak kok tempat buat belanja bahan masakan atau belanja sayur ya gitu. Dan itu juga murah-murah menurut aku. Aku sendiri waktu ngekos, aku belanja tuh per minggu biasanya 100.000 itu bisa buat aku masak seminggu. Asal prepping makanannya itu bener gitu. Dan aku masukin kulkas. Jadi itu sih untungnya nyari kosan yang ada kulkasnya dan ada dapur umumnya. Kalau dari survei aku sendiri, mereka ngeluarin uang buat masak atau buat belanja sayuran gitu sekitar 300 sampai 1 juta per bulan. Terus kalau makan di luar mereka biasanya ngabisin sekitar 6.000 sampai 50.000. Dan di daerah IPB sendiri banyak banget tempat makan yang murah menurut aku. Lanjut ke keperluan buat kuliah. Keperluan buat kuliah ini maksud aku kayak semacam kita bayar iuran buat field trip, terus beli buku paket, terus beli alat tulis kayak loose leaf, fotokopian atau ngeprint kayak gitu. Nah, untuk buku paket sebenarnya buku paket itu jarang banget. Cuman waktu PPKU sih yang emang buku paket yang diwajibin buat beli. Itu juga nggak wajib sebenarnya, kita masih bisa minta sama senior kita yang udah lulus PPKU. Waktu di departemen itu nggak ada buku yang diwajibin buat beli. Walaupun emang harus beli buku, paling buku kayak panduan praktikum gitu loh. Itu pun nggak mahal, kayak cuma 7.000 atau 10.000 kayak gitu. Terus kalau dari hasil survei aku pun mereka jarang banget beli buku. Kalaupun ada, itu mungkin range-nya 15 sampai 100.000. Dan itu belum tentu setiap semester beli buku gitu. Jadi ini kayak kondisional ya. Terus yang kedua itu field trip. Ini juga nggak semua jurusan ada field trip dan nggak setiap semester ada field trip. Di hasil survei aku, mereka itu sekali field trip itu biasanya range-nya 50 sampai 700.000. Kalau mau field trip itu biasanya dibentuk panitia gitu buat nentuin rangkaian acara field trip itu bakal gimana, akomodasi itu seperti apa. Terus ada juga panitia yang buat nyari tambahan uang kayak gitu. Jadi bisa jadi dari paid promote, terus bisa danusan gitu, seangkatan danusan. Itu fungsinya apa ya? Biar ada pemasukan tambahan buat field trip ini, jadi iuran per orangnya ini bakal lebih murah kayak gitu. Di survei aku kemarin tuh ada yang nulis sekali field trip tuh 2,8 juta. Jujur aku jarang banget ketemu orang yang field trip sampai jutaan. Mungkin lokasinya jauh, terus dia mungkin field trip berhari-hari, atau mungkin ini emang kayak field trip terpadu gitu ya, gabungan dari segala mata kuliah, dia field trip sekali sepanjang dia kuliah gitu. Terus biaya apa lagi ya? Ngeprint. Kalau zamannya offline, hampir setiap minggu tuh aku ngeprint karena ada tugas yang harus kayak ngeprint gambar atau ngeprint laporan kayak gitu. Dan dari hasil survei aku itu mereka ngeluarin uang buat ngeprint itu sekitar
1.000 sampai 50.000 per minggu. Waktu aku PPKU, waktu aku mengambil praktikum biologi, fisika, kimia, itu aku harus beli buku tulis buat rancangan kerja sama buat laporan. Dan di departemen aku juga di MSP, bahkan di FP juga masih banyak praktikum yang mengharuskan kita buat nulis laporan tuh tulis tangan. Satu semesternya tuh adalah ya aku ngeluarin uang 50 ribuan gitu buat beli buku tulis buat laporan gitu. Oke guys, kira gitulah gambaran biaya yang harus kita keluarin kalau misalnya kita kuliah di IPB. Waktu di survei itu aku kayak tanya gitu ke mereka, tiap bulannya kira-kira menghabiskan biaya berapa sih untuk hidup di sana, di Bogor gitu. Jadi di luar UKT, di luar kosan, di luar biaya kondisional kayak field trip atau buku paket gitu kan, mereka biasanya ngabisin uang sekitar 700.000 sampai 3 juta. Udah sih, gitu aja. Ini aku sadar banget di video ini kayak agak aku jelasinnya agak berantakan, tapi semoga kalian bisa mengerti dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku yang lain. Dadah.